Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauziah Agustin, absen nomor 33, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ingin mempresentasikan hasil penulisan sebuah makalah yang berjudul Meningkatkan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi dengan Cara Mendirikan Usaha Baru. Di sini saya akan menyebutkan rumusan-rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari usaha? Yang kedua, apa saja alasan-alasan dalam mendirikan usaha baru? Yang ketiga, bagaimana cara mendirikan usaha baru? Yang keempat, apa saja faktor-faktor penyebab kegagalan dalam mendirikan usaha baru? Sebelumnya, di era digital seperti saat ini atau sering disebut generasi 4.0, perkembangan ekonomi Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak usaha-usaha yang mengacu dalam berbagai bidang. Contohnya, usaha dalam bidang pendidikan, jasa, pertanian, perikanan, bisnis online, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Karakteristik negara yang maju perekonomiannya bisa ditinjau dari inovasi cerdas pelaku ekonomi, kestabilan perekonomian itu sendiri, dan usaha dalam mempertahankan serta mengembangkan sebuah usaha. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Yuk, kita simak baik-baik. Yang pertama, apa sih usaha atau bisnis itu? Dijelaskan di sini secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai usaha kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Lalu, apa alasan dalam mendirikan sebuah usaha? Yang pertama, alasan keuangan. Yang kedua, alasan sosial. Yang ketiga, alasan pelayanan. Dan yang keempat, alasan pemenuhan diri. Baik, di sini akan saya bahas satu persatu alasan-alasan tersebut. Yang pertama, alasan keuangan. Mengapa demikian? Karena mendirikan usaha itu bertujuan untuk ada yang mencari nafkah, untuk menjadi seorang miliarder, seorang yang kaya, untuk mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Berikutnya, alasan sosial. Mengapa demikian? Karena mendirikan usaha itu bertujuan untuk memperoleh gengsi atau status, untuk dapat dikenal dan dihormati, untuk menjadi panutan, dan agar dapat bertemu dengan orang banyak untuk diajak bekerja sama. Selanjutnya, alasan pelayanan. Mengapa demikian? Karena mendirikan usaha bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat, membantu anak yatim, membahagiakan orang tua, dan untuk mencerahkan kehidupan masa depan keluarga. Selanjutnya, atau alasan yang terakhir, yaitu alasan pemenuhan diri. Mengapa demikian? Karena mendirikan usaha itu bertujuan untuk menjadikan atasan atau mandiri, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, dan agar lebih produktif, serta untuk menggunakan serta mengembangkan kemampuan pribadi. Lalu,
Bagaimana cara mendirikan usaha baru? Yang pertama, memiliki kemampuan berinovasi atau menciptakan ide atau sebuah konsepsi usaha, atau the idea of conception of the business. Yang kedua, menciptakan peristiwa yang dapat memicu sebuah operasi, atau the event that triggers the operative. Yang ketiga, kemampuan dalam berimplementasi. Dan yang terakhir, mampu melakukan pertumbuhan. Berikutnya, apa sajakah faktor-faktor penyebab kegagalan usaha? Usaha itu gagal karena yang pertama, ketidakmampuan dalam mengolah manajemen. Mengapa demikian? Karena dalam bisnis yang kecil, yaitu jika kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan, itu merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemilik usaha yang kurang memiliki kemampuan kepemimpinan pun menjadi pengaruh dalam proses gagalnya usaha tersebut. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Manajer bisnis baru perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan ditekuninya. Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai, kemampuan mengkoordinasi berbagai kegiatan bisnis, serta keterampilan untuk mengelola orang-orang dalam organisasi, serta memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, lemahnya kendali. Kunci keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. Sementara itu, perusahaan kecil itu sering melakukan dua kesalahan keuangan, yakni kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Selanjutnya, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Tanpa memiliki suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Kemudian, pertumbuhan tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Hal ini dikarenakan cenderung meningkatnya berbagai masalah dengan berkembangnya perusahaan, sehingga manajer harus belajar mengenai masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan besarnya biaya sewa yang harus dibayar. Beberapa pemilik bisnis seringkali memilih lokasi hanya dikarenakan adanya tempat yang kosong. Kemudian, pengendalian persediaan yang kurang baik. Pada umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang penting. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, sehingga pelanggan merasa kecewa dan akhirnya pergi. Kemudian, ketidakmampuan membuat transisi usaha. Setelah berdiri dan berkembangnya sebuah usaha, biasanya diperlukan adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Baik, sudah sampai pada kesimpulan dalam makalah ini. Saya bacakan. Dalam mendirikan sebuah usaha baru, setiap orang tentunya memiliki alasan tersendiri dalam menggagas ide-ide bisnis. Di antaranya, alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan, dan alasan pemenuhan diri. Selain itu, terdapat cara-cara dalam mendirikan sebuah usaha baru. Ingat, segala sesuatunya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Lalu, dalam setiap usaha itu tentu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya usaha. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita sebagai wirausahawan dalam menghadapi kegagalan dibutuhkan perancangan usaha yang matang. Mungkin cukup sekian presentasi yang banyak kekurangan ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.